IPA dengan NIM 2317132 dari tingkat 1C. Di sini saya akan melakukan penyuntikan melalui intravena, intramuskular, intrakutan, dan subkutan. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya, yaitu ada handscoon, ada spoit 1, 3, 5, 10 jika diperlukan, ada vial, ampul, aquades, tourniquet, neurbeken, dan baki alat. Di sini saya akan mempraktikkan teknik cara pengambilan obat pada ampul melalui spoit. Spoitnya yang dipakai yaitu spoit 3 cc. Pertama-tama kita potek dulu ampul. Jika masih ada obat di atas leher ampul, maka kita putar dulu sehingga obat tersebut turun, dan sekarang kita potek. Kita mulai aspirasi. Kemudian kita menutup kembali spoitnya dan simpan pada baki instrumen. Melalui penyuntikan melalui intravena. Intravena merupakan metode pemberian obat melalui pembuluh darah. Prosedur ini kerap digunakan untuk mengobati kondisi medis darurat seperti serangan jantung, stroke, atau keracunan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberian obat melalui mulut. Baik, di sini saya akan melakukan penyuntikan pada intravena. Kita pakai handscoon setelah cuci tangan. Dan mendisinfeksikan area yang akan disuntik. Dan membuka spoit, dan spoit yang digunakan yaitu spoit 3 cc. Di sini kita melakukan penyuntikan melalui bolus di area yang lunak, dan masukkan obatnya secara perlahan. Sebelumnya ini kita sudah melipat selang infusnya seperti ini, dan cabut jarumnya, dan tutup kembali spoit yang telah digunakan. Baik, di sini saya akan melakukan injeksi intravena. Intravena adalah metode pemberian obat melalui pembuluh darah. Prosedur ini kerap digunakan untuk mengobati kondisi medis darurat, serangan jantung, stroke, atau keracunan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberian obat melalui mulut. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prosedur tersebut. Langkah pertama itu cuci tangan. Setelah cuci tangan memakai handscoon. Serta selanjutnya pasangkan tourniquet. Cara pemasangan tourniquetnya yaitu di atas 3 jari. Eratkan tourniquet tersebut. Siapkan alkohol swab dan raba. Kemudian raba area vena besar tersebut, lalu berikan kapas alkohol. Usapkan kapas alkohol 1 kali usapan saja dari atas ke bawah. Serta buka spoit. Spoit yang digunakan yaitu spoit 3 cc. Lubang jarum mengarah ke atas. Masukkan lubang jarum secara perlahan.
Lepas turniket, lalu masukkan obat secara perlahan. Kemudian tekan bekas tersebut dengan kapas alkohol. Tarik spuit tersebut secara perlahan. Kemudian usap bagian tersebut agar tidak terdapat darah yang lebih banyak. Tutup spuit kembali, letakkan ke bengkok. Injeksi selanjutnya yaitu injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular adalah memasukkan obat ke dalam otot yang dipilih secara spesifik. Injeksi intramuskular bertujuan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot agar cepat diserap dan dengan pembuluh darah. Baik, kita akan melakukannya, tapi sebelumnya itu kita mencuci tangan dulu. Setelah mencuci tangan, memakai handscoon. Baik, pertama-tama kita sterilisasikan dulu dengan satu usapan saja dari atas ke bawah. Setelah itu kita pakai spuit 3 cc dan buka spuitnya. Kita menyuntikkan dengan sudut 90 derajat. Hati-hati dengan penyuntikannya, jangan sampai terkena tulang. Masukkan obat secara perlahan. Kemudian tekan kapas dengan kapas alkohol agar tidak mengeluarkan banyak darah. Kemudian tutup spuit tersebut. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara penyuntikan melalui intrakutan. Intrakutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit pada lapisan epidermis atau lapisan dermis permukaan kulit yang dilakukan pada lengan bawah bagian dalam. Guna untuk tes tuberkulin atau tes untuk mengetahui reaksi alergi serta vaksin. Baik, pertama-tama kita akan melakukan langkah tersebut, dan sebelumnya itu kita cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kita pakai handscoon. Ya baik, spuit yang digunakan yaitu spuit 1 cc dan sudah berisikan obat tersebut pertama-tama, dan kapas alkohol. Kita sterilisasikan dulu dengan satu usapan. Kita buka spuit tersebut. Lubang jarum menghadap ke atas dan membuat sudut antara 15-20 derajat dengan permukaan kulit. Obat dimasukkan sampai permukaan kulit pada tempat yang disuntikkan sehingga membuat gelembung. Obat dimasukkan secara perlahan. Kemudian tarik spuit tersebut. Setelah itu obat masuk semua, tutup jarum spuit tersebut. Lalu tandai yang telah dilakukan penyuntikan intramuskular.
ikutan. Tunggu hingga 10 sampai 15 menit agar kita bisa melihat reaksinya apakah dia alergi atau tidak. Baik, injeksi selanjutnya yaitu injeksi subkutan. Injeksi subkutan adalah penyuntikan obat atau vaksin ke dalam hipodemia, yaitu lapisan kulit yang berada di bawah dermis. Injeksi subkutan bertujuan untuk mengirimkan cairan ke jaringan antara kulit dan otot. Selanjutnya saya akan mempraktikkannya. Sebelumnya kita cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, seperti biasanya kita memakai sistem tersebut. Kita ambil kapas alkohol. Lalu mendisinfeksikan area yang akan dilakukan penyuntikan. Buka tutup spoit tersebut. Lalu lakukan penyuntikan dengan sudut 45 derajat. Masukkan obat tersebut secara perlahan. Lalu tekan area tersebut dengan kapas alkohol. Lalu tarik spoit tersebut secara perlahan. Usap area tersebut. Lalu tutup kembali spoit tersebut. Baik, yang terakhir adalah dampak kesalahan salah injeksi. Kesalahan penyuntikan obat dapat menyebabkan risiko terjadinya reaksi alergi ataupun efektivitas obat yang berkurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Kejadian kesalahan pemberian obat itu dapat berakibat fatal apabila terjadi pada kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera. Maka dari itu, sebelum penyuntikan obat sebaiknya kita periksa kembali nama obat, jenis, dan cara penyuntikannya dengan baik. Jika kurang jelas, segera konsultasikanlah kembali dengan dokter mengenai cara pemberian obat yang paling tepat bagi pasien. Baik, itulah tadi 4 tata cara penyuntikan injeksi yang telah saya praktikkan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.